Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nindya Arini. Saya merupakan salah satu dosen di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus dengan NIDN 06 07 09 92 01. Kewajiban dosen pada perguruan tinggi yaitu Tridharma, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Perkenankan, pada video ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada mata kuliah ekofisiologi sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah ekofisiologi dengan kode mata kuliah AGT 209 merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus yang disajikan bagi mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ekofisiologi membekali mahasiswa untuk dapat merencanakan dan menerapkan teknologi untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dalam upaya menjaga keberhasilan dalam kegiatan budidaya pertanian. Adapun materi yang diberikan dalam mata kuliah ekofisiologi adalah pengenalan berbagai faktor lingkungan yang meliputi faktor abiotik, faktor biotik, pengaruh faktor lingkungan terhadap kehidupan tanaman, dan juga penanganan pengaruh faktor lingkungan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Agroteknologi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai konsep teoritis tentang ilmu dan teknologi tanaman, ilmu dan teknologi media tanam, ilmu dan teknologi lingkungan, dan teknologi produksi tanaman pertanian berkelanjutan. Ketiga, mampu melakukan usaha produksi tanaman berkelanjutan dengan teknologi terkini secara kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humayunora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Dari capaian pembelajaran, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ekofisiologi ini, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup ekosistem, tipe ekosistem, interaksi ekosistem, komponen, dan interaksi antar komponen dalam ekosistem. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis suksesi, tahapan suksesi, dan pembentukan suksesi. Ketiga, mahasiswa mampu menguraikan proses pembentukan unsur hara yang ada di alam secara alami. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya anasir iklim bagi tanaman, keberadaan ion mineral yang tersedia dalam tanah, faktor lingkungan yang berpengaruh, dan respons serta adaptasi tanaman terhadap berbagai cekaman lingkungan. Referensi atau sumber pustaka pada mata kuliah ekofisiologi ini diantaranya buku ajar, berupa book chapter dengan penulis saya sendiri yang berjudul Pemahaman Dasar tentang Lingkungan, dan masih banyak lagi referensi yang berasal dari jurnal ataupun buku. Bentuk perkuliahan dilaksanakan baik secara sinkronus ataupun asinkronus. Perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas maupun melalui web conference tool seperti Zoom Meeting maupun Google Meet. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui forum diskusi di Learning Management System atau LMS Universitas Muria Kudus yang dapat diakses melalui website sunan.umk.ac.id. Terdapat 5 indikator yang diukur sebagai bentuk evaluasi hasil pembelajaran, yaitu ujian akhir semester dengan bobot 25%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, praktikum 20%, tugas 15%, dan keaktifan 15% dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%.
Dalam pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIY, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment agar pembelajaran lebih efektif. Delivery merupakan proses awal dalam menyampaikan materi secara menarik agar mahasiswa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti perkuliahan. Interaction adalah proses agar tercapai capaian pembelajaran mata kuliah. Interaksi yang saya gunakan pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Dan assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya, berikut merupakan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah ekofisiologi dengan materi pertemuan 9, yaitu pengaruh abiotik suhu terhadap adaptasi pertumbuhan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sudah sarapan ya? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi semakin semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, oke? Sesuai dengan jadwal perkuliahan kita, ya hari ini dan juga sesuai dengan jadwal RPS, hari ini adalah pertemuan ke-9 dan ini di mata kuliah ekofisiologi hari ini melanjutkan dari materi yang minggu lalu ya. Materi minggu lalu kita sudah banyak membahas kaitannya dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ya. Pada dasarnya ada 2 ya, ada yang masih ingat? Ya, Mas Dafa? 2 faktor yaitu biotik dan abiotik. Oke, faktor biotik adalah yang hidup dan biotik yang tidak hidup. Oke, ya, faktor biotik dan abiotik. Nah, faktor biotik sendiri adalah faktor-faktor yang dari yang hidup ya dan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Misalkan ada yang tahu contohnya, Mas Dafa? OPT ya, atau OPT? Organisme pengganggu tanaman, betul ya. Sedangkan yang kedua adalah faktor abiotik. Ya, ada faktor-faktor abiotik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ya. Ada yang ingin menjabarkan apa saja faktor abiotik pada tanaman? Iya, Mas Yuma. Seperti radiasi matahari, temperatur, kelembapan, awan, hujan, evaporasi, tekanan surya dan angin. Oke, betul ya. Nah, di situ ada salah satu faktor abiotik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu sinar matahari. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Kenapa faktor dari radiasi sinar matahari itu bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Apa saja yang mempengaruhi, apa saja yang dipengaruhi, kita akan belajar hari ini ya. Struktur dan fungsi ekosistem ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di minggu awal, bahwa suatu ekosistem itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Salah satunya adalah radiasi sinar matahari, di mana intensitas cahaya dalam suatu ekosistem itu bisa bervariasi antara ekosistem di bagian ekosistem hutan, ekosistem sawah bisa sangat bervariasi ya. Tetapi radiasi yang berlebihan itu juga bisa berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem. Ya. Radiasi sinar matahari itu mendukung keberlangsungan ekosistem, tapi juga bisa menghancurkan ketika intensitasnya terlalu tinggi. Betul. Apa saja respon tanaman terhadap radiasi matahari? Jadi pada dasarnya ada tiga respon. Yang pertama adalah intensitas, kemudian kualitas, dan yang ketiga adalah fotoperiodisitas. Masing-masing kita akan bahas ya. Kenapa intensitas itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, kemudian kualitas ya. Kualitas, ternyata radiasi sinar matahari itu juga ada kualitasnya sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, dan juga fotoperiodisitas ya.
Nah, intensitas radiasi matahari dan pertumbuhan tanaman. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut nih, Bu Nindi ingin bertanya ya. Mungkin ada yang mengetahui apa itu intensitas ya? Intensitas radiasi matahari? Retno? Jumlah cahaya matahari untuk tanaman. Oke, coba ya kita lihat ya. Ya, hampir betul ya. Intensitas radiasi matahari yaitu banyaknya energi ya, banyaknya energi yang diterima oleh suatu tanaman per satuan luas per satuan waktu. Jadi ada satuannya di situ, satuan luas per satuan waktu, sehingga satuannya adalah kalori per sentimeter persegi per hari. Ya. Sehingga pengertian intensitas disebut juga sebagai lama penyinaran ya, atau lama matahari bersinar dalam suatu hari. Jadi berapa radiasi, berapa energi yang diterima oleh tanaman dalam suatu hari. Apakah radiasi yang diterima tanaman itu sama? Berbeda-beda, betul ya, berbeda-beda. Nah, jadi besarnya radiasi yang diterima oleh tanaman itu tidak sama. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa radiasi yang diterima tanaman itu tidak sama. Nah, yang pertama, jarak antara matahari dan bumi. Ya, pada pagi hari dan sore hari pasti kalian merasa suhunya berbeda ya. Ya, suhunya sangat berbeda. Ya. Pada pagi dan sore hari intensitasnya lebih rendah dari siang hari karena jarak mataharinya lebih jauh. Ya. Sekarang kondisinya masih agak dingin ya. Nanti siang panas, sore dingin lagi, malam sekarang kondisinya lagi dingin-dinginnya ya. Kemudian faktor yang kedua adalah musim ya. Besarnya intensitas radiasi matahari juga tergantung dari musim. Seperti sekarang ini, musim apa sekarang? Bingung ya musimnya ya, harusnya musim kemarau ya, tapi ada hujan dan lain sebagainya. Pada dasarnya ketika musim penghujan dan juga kemarau pasti berbeda ya, radiasinya lebih banyak intensitas radiasi matahari yang diterima pada saat musim. Kemudian juga intensitas radiasi matahari tergantung juga dari letak geografisnya. Ya, letak geografis itu misalkan gini. Jadi ketika di Gunung Muria bagian yang Jepara daerah Tempur dan sebelahnya daerah Gunung Wungkal misalkan, itu bisa berbeda ya. Di Tempur itu hujan, di sini enggak hujan ya. Padahal hanya sebatas dibatasi gunung. Nah, itulah mengapa itu juga bisa berpengaruh. Jadi letak geografisnya juga berpengaruh terhadap intensitas radiasi yang diterima. Nah, kemudian based on adaptation and planets, atau sekarang kita kaitkan dengan kebutuhan tanamannya ya, ada dua jenis ya, ada dua jenis tanaman. Yang pertama adalah shade species atau shade loving, dan yang kedua adalah sun loving. Nah, dari istilahnya sendiri teman-teman ya. Kalau yang pertama, yang shade loving, kira-kira shade itu apa artinya? Bayangan, naungan, betul ya. Nah, jadi pengertiannya adalah shade loving atau shade species adalah tanaman yang tumbuh baik pada tempat yang ternaung dengan intensitas radiasi matahari yang rendah. Nah, ternyata tanaman-tanaman ini membutuhkan atau suka pada kondisi intensitas cahaya matahari yang rendah. Nah, contohnya apa? Nah, tanaman apa ini? Kopi. Sudah nggak asing ya kalau Mas Bima ya, karena dekat dengan rumahnya ya. Kopi itu ternyata juga membutuhkan naungan teman-teman ya, membutuhkan intensitas radiasi matahari yang rendah. Kemudian ini tembakau, betul sekali ya. Tembakau itu juga termasuk ke dalam tanaman-tanaman shade loving atau shade species. Nah, yang kedua ini adalah sun loving, kebalikannya, berarti dia ya suka cahaya, suka dengan cahaya. Ya, contohnya, nah tanaman yang tumbuh baik pada tempat dengan intensitas matahari yang penuh. Contohnya apa yang ada di sekitar kita? Ya, Mas Rafael? Padi jagung.
Betul, padi, jagung, kemudian ini juga apa? Tebu. Tebu itu sangat suka sekali dan sangat membutuhkan intensitas cahaya matahari yang penuh ya. Padi juga, jagung juga. Nah, dalam istilah atau dalam pembelajaran terkait dengan radiasi matahari terhadap tumbuhan, ada istilah yang namanya kejenuhan cahaya. Ya, kejenuhan cahaya, yaitu kondisi di mana intensitas cahaya matahari yang tinggi itu tumbuhan akan cenderung meningkatkan tingkat aktivitas fotosintesisnya sampai kondisi jenuh. Jenuh itu apa ya? Muak gitu ya istilahnya. Jenuh itu sudah mentok gitu ya. Jenuh. Ya. Setiap jenis tumbuhan memiliki kondisi jenuh cahaya yang berbeda-beda. Ya, seperti yang kita ketahui ketika intensitas cahaya matahari tinggi, laju fotosintesisnya juga tinggi ya. Tinggi apa rendah? Tinggi, betul. Tapi pada kondisi tertentu atau pada titik tertentu maka itu akan mengalami kejenuhan cahaya. Nah, sunspecies tadi, sunspecies atau yang suka dengan cahaya itu jenuh pada angka 2500 Fc atau foot candle. Sedangkan yang set spesies itu jenuh pada 1000 Fc atau foot candle, lebih rendah ya. Kita lihat datanya. Nah, di sini ada beberapa tanaman ya. Kemudian ada data kejenuhannya. Nah, di sini tebu itu sampai 6000 ternyata. Ya. Tapi bit, gula, kemudian gandum itu 4000, 5000 dan ada beberapa tanaman lain selain ini, kalian bisa cari referensinya yang sudah saya sebutkan di sini. Ada beberapa tanaman-tanaman lain yang set spesies dan juga sun spesies. Itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Ya, Mbak Dewi. Ya, oke, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa tanaman itu memiliki tingkat kejenuhan cahaya yang berbeda-beda? Pertama adalah dari sifat genetiknya pasti ya. Sifat genetik tanaman itu berbeda-beda ya. Sehingga penerimaan atau adaptasinya terhadap cahaya itu juga berbeda-beda. Ya, tapi sekarang sudah banyak hasil-hasil pemuliaan tanaman yang dapat kita manfaatkan ya. Seperti sekarang kalau sekarang itu kalau kita lihat tanaman bunga kol ya. Kalau dulu itu ditanamnya pasti di dataran tinggi ya. Sekarang bisa ditanam di dataran rendah. Itu juga hasil dari pemuliaan, teman-teman dari pemuliaan tanaman. Nah, jadi yang utamanya adalah dari sisi genetiknya, genetik tanaman ya. Genetik itu adalah ya dari diri tanaman, dari internal genetik tanaman itu sendiri. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana pengaruh intensitas radiasi matahari terhadap sifat morfologinya? Ya, morfologi itu kenampakannya ya, sifat morfologi tanaman. Nah, pada tinggi tanaman, ketika intensitas cahaya matahari yang tinggi, tanaman itu tinggi tanamannya biasanya pendek, tapi ketika rendah tinggi tanamannya panjang ya, atau biasa disebut sebagai betul etiolasi. Jadi pada kondisi naungan atau kondisi cahaya matahari yang rendah, tanaman akan cenderung memanjangkan batangnya. Tinggi tapi batangnya lemah gitu ya. Dan sifat-sifat yang lain ya, diameter, bunga, ukuran stomata itu juga berbeda ketika tanaman mendapatkan intensitas cahaya matahari yang tinggi dan juga rendah. Bagaimana pengaruh intensitas matahari terhadap sifat fisiologisnya? Kalau tadi morfologi, sekarang fisiologisnya ya. Bagaimana pengaruhnya? Yang pertama kaitannya dengan fotosintesis pasti ya, kemudian transpirasi dan juga perkecambahan benih ya, kita bahas ya. Bagaimana hubungan antara intensitas radiasi matahari dengan laju fotosintesis? Nah, di sini kita bisa melihat semakin meningkatnya intensitas cahaya matahari, laju fotosintesisnya juga akan meningkat. Ya, tetapi pada titik tertentu itu akan menjadi optimum. Ya, setelahnya dia akan datar, ya, akan datar, sehingga ada titik optimumnya
setelah titik optimum dia akan datar sehingga laju fotosintesisnya akan tetap. Nah, pada suatu pertanaman ya, pada suatu pertanaman kita mengenal ada tanaman-tanaman yang ditanam secara monokultur dan juga polikultur ya. Nah, tanaman-tanaman tersebut ketika mendapatkan sinar matahari itu ternyata penerimaannya bisa berbeda ya. Jadi energi matahari dalam suatu ekosistem itu bisa diserap dalam jumlah yang berbeda tergantung dari kerapatan tanaman, jumlah tanaman dan juga jenis tanamannya. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, tanaman-tanaman yang ditanam secara polikultur, energi sinar mataharinya tidak loss, tidak terbuang ya. Sedangkan tanaman-tanaman yang ditanam secara monokultur, energi mataharinya lolos gitu ya. Nah, berapa besar energinya tergantung dari populasi tanamannya ya. Semakin rapat populasinya, maka energi yang diterima oleh tanaman itu akan semakin besar ya. Sedangkan ketika jarak tanamnya semakin rapat seperti ini, energi yang hilang akan juga semakin besar. Beberapa faktor ya dapat dilihat itu bisa mengurangi kehilangan energi ya. Di antaranya kekasaran tajuk, sudut daun, indeks daun ya. Seperti yang kita lihat di gambar, ada gambar tanaman A dan B. Nah, menurut kalian ya, mungkin ada yang ingin berpendapat tanaman mana yang memiliki kehilangan energi lebih besar? Ada yang ingin berpendapat? Ya, Mas Farhan. Menurut saya mungkin tanaman A lebih besar. Kenapa? Karena daunnya lebih terbuka. Oke. Ada yang ingin berpendapat lain? Saya, Bu. Ya, Mbak Febi. Saya kurang setuju dengan pendapat Mas Farhan. Menurut saya lebih efisien tumbuhan yang B karena sampai dengan daun yang paling bawah masih menerima energi sebanyak 20%, sedangkan tanaman A itu hanya mendapatkan 5%. Oke. Pertama kita lihat ya bagaimana penerimaan energi di setiap bagian daunnya. Di bagian paling atas ya kita sama-sama mendapatkan 100%. Nah, di bagian daun keempat di tanaman B itu masih 40%. Tetapi di tanaman A 40% itu hanya sampai ke daun ke 3 ya. Di bawah kita juga lihat 20% di tanaman B itu bisa sampai bawah ya, tetapi di tanaman A hanya 5% saja. Nah, ini menunjukkan bahwa yang tanaman A itu kehilangan energinya lebih besar ya, sedangkan tanaman B itu benar ya lebih efisien karena daunnya lebih tertutup. Justru ketika terbuka energi yang diterima akan semakin loss-nya atau kehilangannya akan semakin besar. Nah, ini adalah hasil penelitian yang mana tanaman kedelai itu ditanam dengan naungan dan juga tanpa naungan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tanaman yang ditanam dengan secara dinaungi dan tidak dinaungi itu ternyata hasilnya berbeda. Ya. Di sini tinggi tanamannya pada tanaman yang diberi naungan untuk tanaman kedelai itu ternyata tingginya lebih tinggi dibandingkan pada tanaman yang tidak dinaungi. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap transpirasi? Ya, transpirasi, kenaikan laju transpirasi sejalan dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari. Ya, seperti yang kita lihat di sini intensitas radiasi matahari sejalan ya dengan transpirasi. Ya, mekanisme mempertahankan diri dari radiasi tinggi mengakibatkan berkurangnya air sel di dalam daun. Nah, itu yang terjadi ketika transpirasi itu terjadi. Nah, ini adalah contoh juga dari hasil penelitian bagaimana intensitas cahaya matahari itu berpengaruh terhadap morfologi tanamannya. Ya, di lebar daun, panjang daun sampai luas spesifik daun itu bisa berbeda-beda ya. Di sini ada intensitas cahaya 1000 sampai 12.000. Ternyata luas daun spesifiknya berbeda, yang 1000 sampai 200 sekian ya, yang 12.000 hanya 154.
Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata sangat-sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ya. Nah, sebelumnya teman-teman ya, sebelumnya mungkin ada yang ingin menyimpulkan dari apa yang disampaikan hari ini. Ya, tadi sudah membahas banyak ya, mungkin ada yang ingin menyimpulkan beberapa poin-poin seperti itu. Ya, Mbak Caca ya. Dari kesimpulan materi tadi itu, radiasi sinar matahari sangat berpengaruh terhadap tanaman, yang dapat berpengaruh pada proses laju fotosintesis, transpirasi, dan perkecambahan benih. Nah, kemudian radiasi sinar matahari penerimaannya juga bisa berbeda-beda. Dari faktor tanaman sendiri juga penerimaan energi radiasi matahari berbeda-beda tergantung dari jenis tanaman, kekasaran tajuk, tebal daun, warna daun, dan sudut daun. Oke, terima kasih ya. Beri aplaus dulu karena sudah berani menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini ya. Nah, tadi kita sudah membahasnya terkait intensitasnya. Nah, ada dua pokok yang belum kita bahas, yaitu kaitannya dengan kualitas dan fotoperiodisme. Nah, di sini Bu Nindi ingin memberikan tugas ya untuk memperkaya pengetahuan kalian kaitannya dengan pengaruh kualitas dan juga pengaruh dari fotoperiodisme. Untuk kelompok 1, 2, dan 3, kelompoknya sudah dibagi ya, sudah ada di Sunan. Melakukan review jurnal, kalian mencari jurnal yang kaitannya dengan pengaruh kualitas cahaya terhadap tanaman. Sedangkan kelompok 4, 5, dan 6 mencari jurnal, kemudian mereviewnya terkait dengan pengaruh fotoperiodisme terhadap tanaman. Nah, minggu depan duduknya akan berkelompok, tuh ya. Minggu depan duduk berkelompok, kemudian maju untuk mempresentasikan, membahas apa yang sudah dibahas tiap kelompoknya. Gitu? Cukup ya? Bisa dipahami tugasnya? Tugas nanti semua materi akan saya unggah di LMS Sunan, kalian bisa mengaksesnya. Kemudian hasil tugasnya juga kalian harus submit di Sunan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya juga, semoga keluar dari ruangan ini mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya, saya cukupkan kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Demikian pernyataan diri dosen saya dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran pada mata kuliah ekofisiologi. Semoga informasi ini memberikan gambaran mengenai kinerja saya terkait pembelajaran dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Asesor Tim Penilai Sertifikasi Dosen tahun 2025, Universitas Muria Kudus, dan juga Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus.